Pemirsa, kapal yang membawa 50 unit kotak suara dihantam badai di perairan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Sejumlah logistik pemilu yang hendak dibawa ke ibu kota kecamatan basah terendam air laut. Sebuah kapal kayu pembawa logistik pemilu berupa 50 unit kotak suara dihantam badai di perairan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Kapal dengan kapasitas mesin 40 PK gandeng 2 dengan panjang 12 meter ini tidak kuat melawan hantaman gelombang. Akibatnya 50 kotak suara dan peralatan elektronik seperti laptop terendam air laut. Kapal dengan awak 10 orang ini dihantam gelombang besar disertai angin dan hujan, membuat kapal terhempas ke hutan bakau. Tim SAR Mentawai yang menerima laporan langsung menuju lokasi untuk mengevakuasi menggunakan RIP. Seluruh penumpang itu berhasil terevakuasi dalam kondisi selamat di dermaga Saibi. Sementara terkait jumlah kotak suara atau surat suara yang tenggelam setelah dihantam gelombang tersebut masih dalam pendataan KPU setempat. Hari ini sampai saat ini teman-teman KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai sedang melakukan investigasi seperti apa kira-kira detail kerusakan dan apa-apa saja yang dapat kita informasikan kepada publik. Bahwa ini adalah arus balik ya dari TPS ke tempat pengumpulan kotak suara itu. Tentu jika sesuatu dan baiklah terjadi di sana, itu kita tetap mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan. Tapi sejauh ini informasi dari Mentawai masih belum dikumpulkan. Jumlah logistik berupa 50 kotak suara dengan rincian 10 kotak suara berisi surat-suara hancur total. Kotak suara hancur namun isinya utuh sebanyak 8 kotak suara. Kemudian kotak suara yang masih utuh 27 kotak. Kemudian 5 kotak suara lainnya hancur total namun salinan formulir C-nya masih utuh. Dari Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, pengantaran logistik pemilu dari PPS ke PPK di Desa Bontomani, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan berlangsung dramatis. Petugas harus berjalan kaki puluhan kilometer dengan medan yang cukup berbahaya. Petugas harus berjuang seberangi sungai untuk antarkan logistik pemilu di wilayah terpencil di Dusun Makmur, Maros, Sulawesi Selatan. Logistik pemilu pun harus dibawa dengan dipikul dan berjalan kaki sejauh puluhan kilometer. Langkah ini ditempuh lantaran sepeda motor yang seharusnya digunakan rusak di tengah jalan. Selama perjalanan, petugas harus ekstra hati-hati demi menjaga logistik sampai ke PPK. Seluruh logistik hasil pemilu ini lalu disatukan dengan logistik surat suara lainnya yang ditempatkan di kantor Kecamatan Tompo Bulu. Keputusan kita bersama, kita harus lewat sungai karena kalau kita kembali ke Medan itu kita memakan waktu 6 sampai 7 jam. Kendalanya itu Pak, licin, arusnya deras. Sementara itu, berdasarkan data Dinas Kesehatan Pemkab Maros, ada 200 petugas TPS dan pengamanan yang tumbang akibat kelelahan. 10 diantaranya terpaksa dirawat di rumah sakit. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Akses jalan belum memadai, petugas KPPS di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan berjalan kaki menggendong kotak suara. Mereka harus menembus hutan belantara menempuh perjalanan sejauh 44 km. Seperti inilah perjuangan petugas KPPS di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan dalam mengawal dan mensukseskan pemilu 2024. Dikawal oleh pihak kepolisian, mereka terpaksa berjalan kaki sambil menggendong kotak suara hasil pleno, naik turun gunung menembus hutan belantara sejauh 44 km selama 1,5 hari. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, kotak suara ini akhirnya sampai ke perkampungan, kemudian diangkut dengan sepeda motor menuju kantor Kecamatan Seko. Proses pengangkutan dilanjutkan dengan sepeda motor menerjang akses jalan yang terjal.
Selesai melaksanakan pleno tingkat kecamatan, kotak suara akan diterbangkan kantor KPU Luwu Utara yang ada di Masamba menggunakan pesawat perintis Susi Air. Setelah selesai melaksanakan tugas pengamanan sekaligus pengawalan kotak suara pemilihan pada tanggal 14 Februari 2024 yang mana hasil pemungutan suara telah berada semua di kantor PPK Kecamatan Seko. Diketahui surat suara ini berasal dari Desa Tirobali, Dusun Buah Kayu. Desa ini merupakan salah satu daerah terjauh dari ibu kota Kabupaten Luwu Utara dan hanya bisa diakses dengan berjalan kaki. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubat, iNews melaporkan. Akibat kelelahan dan penyakit bawaan atau komorbid, sejumlah petugas KPPS dilaporkan meninggal dunia. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, terdapat 27 petugas KPPS yang meninggal selama pemilu 2024. Tangis keluarga pecah saat jenazah Wagiman, warga Dusun Siruatang, Desa Tunggilis, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, hendak dikebumikan. Korban yang bertugas menjaga TPS 15 tersebut meninggal dunia diduga akibat kelelahan karena berjaga hingga 2 malam penuh tanpa istirahat. Sebelum meninggal, korban sempat muntah-muntah hingga dibawa ke klinik, namun nyawanya tak tertolong. Beliau sangat lelah banget, nggak tidur 2 malam ya, dari pas malam tawong sampai hari penghitungan beliau nggak tidur sama sekali. Pas siang antusias banget, beliau izinnya pas subuh-subuh yang sangat muka lelah. Duka mendalam juga dialami keluarga Didik Wahyudi, pria 54 tahun, ketua KPPS TPS 7 Desa Salakan, Kecamatan Teras, Boyolali. Korban bertugas mulai dari pemungutan suara hingga selesai penghitungan pada Kamis dini hari. Setelah penghitungan, ia sempat mengeluh sesak nafas dan lemas hingga sempat dirawat di rumah sakit. Kalau dari medis sendiri, Bapak kecapean. Kalau dari dokter sendiri bilang Bapak ngempet sakit, gitu, seperti itu. Jadi ngempet sakit dengan kondisi yang seperti itu, kemudian jantung Bapak yang lemah, untuk pemompa darahnya ke tubuh juga kurang baik, jadi drop, kemudian sampai itu. Hal serupa juga terjadi pada Ahmad Zain, 53 tahun, anggota KPPS dari TPS 62, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ia dinyatakan meninggal dunia setelah menjalankan tugas selama lebih dari 24 jam sejak tanggal 14 hingga 15 Februari 2024. Menurut warga setempat, korban memang sedang kurang fit namun memaksakan diri menjalankan tugas. Belakangan diketahui dari hasil uji laboratorium, korban terindikasi memiliki gangguan paru-paru. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, viral sebuah video menunjukkan sejumlah remaja mencoblos surat suara secara massal di luar TPS. Diduga aksi pelanggaran tersebut terjadi di Kecamatan Omben, Sampang, Jawa Timur. Viral di media sosial, sekelompok remaja di Sampang, Jawa Timur tengah melakukan pencoblosan surat suara salah satu pasangan calon Capres-Cawapres. 6 remaja tersebut membagi tugas, mulai dari mengambil surat suara dan memberikannya kepada temannya untuk dicoblos. Dari 3 pasangan Capres-Cawapres di surat suara, para remaja ini mencoblos paslon nomor urut 2. Pihak Bawaslu Sampang mengetahui beredarnya video ini. Hanya saja pihaknya belum bisa memastikan apakah pelanggaran ini terjadi di wilayah pengawasannya. Sejauh ini pihaknya telah melakukan penelusuran ke lokasi yang diduga terjadi di Desa Pandan, Kecamatan Omben, Sampang, Jawa Timur, termasuk menanyakan kepada penyelenggara dari tingkat kecamatan hingga desa. Ada beberapa orang yang sudah dikonfirmasi, ternyata orang tersebut tidak mengenal orang yang ada di video tersebut. Cuma kami tetap melakukan penelusuran lanjutan, tidak hanya mengambil dari video orang yang diwawancara tersebut. Bawaslu berjanji jika terbukti terjadi pelanggaran, pihaknya tidak akan segan-segan melakukan penindakan.
Dari Sampang, Jawa Timur, Fathur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, sebuah video yang menunjukkan kotak suara di 2 TPS di Sumatera Selatan sudah penuh terisi. Bawaslu setempat menurunkan tim investigasi guna mendalami kasus ini. Sebuah video yang memperlihatkan kotak suara yang sudah terisi sebelum pencoblosan di salah satu TPS di daerah Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan viral di media sosial. Usai menerima laporan dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Sumatera Selatan menurunkan tim investigasi. Dugaan pelanggaran itu ditemukan di 2 TPS Kabupaten Musirawas Utara dan 1 TPS di Musi Banyuasin. Tim investigasi masih mengkaji terkait hal itu bersama Bawaslu setempat dan Panwascam. Dugaan pelanggaran ini terancam hukuman penjara selama 18 bulan dan denda 18 juta rupiah. Salah satu pemilih mencoblos lebih dari 1 kali, itu akan kita laksanakan pemungutan suara ulang di 1 TPS ya, di Moratara. Nah, yang 1 TPS-nya lagi juga di Moratara, itu lagi dalam proses pengkajian, karena kasusnya berbeda. Nah, untuk Kabupaten Muba, itu tadi sudah hampir final, kita akan melakukan pemungutan suara ulang juga di 1 TPS. Bawaslu Sumsel juga masih membuka posko pengaduan pelanggaran pemilu hingga rekapitulasi selesai secara nasional. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan.